Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratu Eda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, sukses, diberkati oleh Tuhan, dan selalu bersyukur oleh karena Tuhan itu baik buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah topik yang sangat penting, menarik, relevan, kontekstual dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Dan tentunya topik ini saya sangat percaya akan menjadi berkat dan menambah wawasan, menambah pengetahuan Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan keyakinan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Topik yang akan saya ulas pada kesempatan ini ialah tentang respon terhadap celoteh dari Uniriva tentang Yesus pelupa dan salah kutip ayat. Jadi, judul atau topik yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah respon terhadap celoteh Uniriva tentang Yesus pelupa dan salah kutip ayat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mendapatkan satu video yang mana di dalam video tersebut berisi tentang ocehan celoteh dari Uniriva yang begitu cerewet ya, dalam sebuah perdebatan yang sangat sengit dan luar biasa, nggak tahu kenapa ya. Tetapi video itu mengganggu atau memberikan satu tantangan kepada semua orang percaya, dan saya terpanggil untuk memberikan respon terhadap video tersebut. Karena memang dalam video itu Uniriva mengatakan bahwa Yesus yang adalah Tuhan bisa pelupa dan salah mengutip ayat. Nah, bagaimana hal tersebut bisa diungkapkan oleh Uniriva dalam celoteh dan ocehannya? Saya akan menyajikan video berikut ini bagi Bapak Ibu Saudara, dan mohon supaya Bapak Ibu Saudara mengikutinya dengan baik, supaya dalam penjelasan saya nantinya Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan sebuah pemahaman yang komprehensif dan pada akhirnya boleh menyimpulkan atau memberikan konklusi tersendiri, supaya kesimpulan dan atau konklusi nantinya menjadi sesuatu yang berarti dan sangat penting bagi Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya akan men-share video untuk Bapak Ibu Saudara. Selamat menyaksikan video berikut ini. Anda ya, ini saya buktikan bahwa yang mana nggak bagus. Oke, ini Anda jangan mencret ya. Nih, bagus begini, saya suka nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, jadi kita baca ya teman-teman ya, Yesus ternyata sebagai Tuhan aja. Si Edi ini tidak terima saya sebagai manusia biasa yang bukan Tuhan, itu punya daya ingat lupa. Lalu dia bilang, kalau Anda punya daya ingat lupa, ngapain bahas Bible? Berarti Tuhan Anda rasis, orang yang daya ingatnya lupa, suka lupa, orang-orang yang punya kebenaran itu gak boleh bahas Bible. Oke, kita bahas bahwa ternyata teman-teman Yesus juga punya daya ingat yang tidak bagus. Bahkan saya nggak ngerti kenapa Yesus bisa begini. Di dalam Markus pasal 1 ayat 2 adalah salah satu contoh paling mencolok salah kutip dari Yesus ya. Nah, kita baca Markus 1 ayat 2. Kita baca. Mana ya ayatnya? Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalan bagimu. Gak ada perkataan seperti itu di dalam kitab Yesaya. Nah, ayat perjanjian lama yang mendekati ungkapan demikian adalah di Maleakhi pasal 3 ayat 1. Dan ternyata Yesus juga bukan cuma satu itu, salah kutip ya.
Kemudian di dalam Yohanes pasal 15 ayat 25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ini adanya di Mazmur. Masa seorang Tuhan bisa lupa? Lalu ketika saya lupa, Anda bilang nggak usah bahas Injil. Yesus aja yang daya ingatannya lupa aja, dia baca-baca tentang kitab perjanjian lama. Aku sebagai Tuhan malu-maluin nggak tuh? Malu itu. Jangan bikin saya emosi dong. Astagfirullah, lagi hamil saya. Oke, kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu video pendek yang berisi tentang celoteh, ocehan, dan gagal paham dari Uni Riva berkaitan dengan ayat-ayat yang dikutip oleh Yesus, dan dia mengatakan bahwa Yesus itu pelupa dan salah kutip ayat, padahal dia adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua ayat yang disebutkan oleh Uni Riva tadi dalam celotehnya yaitu Markus 1 ayat 2 dan Yohanes 15 ayat yang ke-25. Dan menurut Uni Riva bahwa Markus 1 ayat 2 itu Yesus mengatakan bahwa itu dalam kitab Yesaya, tetapi ayat tersebut kata Uni Riva tidak ada dalam kitab Yesaya, justru dalam kitab Maleakhi. ini apakah Yesus yang pelupa, Yesus yang salah kutip, atau si Uni Riva yang oon tidak paham kitab suci atau tidak baca Alkitab secara benar, dia hanya celoteh, ocehan saja. Kemudian dalam Yohanes 15 ayat yang ke-25 dia katakan bahwa kata-kata dalam Yohanes 15 ayat 25 itu, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Nah, menurut Uni Riva, ayat ini tidak dalam kitab Taurat, tapi adanya dalam kitab Mazmur. Nah, Bapak Ibu Saudara, benarkah pemahaman atau pernyataan dari Uni Riva ini? Dan tentunya bagi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh membaca Alkitab, mempelajari Alkitab secara benar dan bertanggung jawab, bisa saja terjebak dengan apa yang dikatakan oleh Uni Riva ini. Karena memang kalau kita perhatikan, nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara, maka ayat-ayat yang dikatakan oleh Uni Riva ini betul-betul bisa membuat orang Kristen sendiri yang tidak sungguh atau tidak membaca Alkitab dengan baik atau tidak setia membaca Alkitab bisa terjebak dan tidak mampu untuk memberikan argumentasi atau memberikan jawaban respon terhadap apa yang dikatakan oleh Uni Riva. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan menjelaskan bagi Bapak Ibu Saudara secara singkat tentang respon saya, tanggapan saya terhadap ocehan celoteh ya dari Uni Riva ini ya, yang tentunya saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti. Kita cek terlebih dahulu, saya akan share screen buat Bapak Ibu Saudara. Ya, nah ini kita lihat ocehan dari ocehan dari Uni Riva atau celoteh ya, cerewetnya Uni Riva ini ya. Dia mengutip Markus 1 ayat 2, dikatakan begini. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, menurut Uni Riva, Yesus itu pelupa dan salah kutip ayat. Ayat dalam Markus 1 ayat 2 tidak ada atau tidak ditemukan di dalam kitab Yesaya. Justru kata dia adanya di kitab Maleakhi. Ini apakah Yesus yang salah atau Uni Riva yang gagal paham ya? Tentu menurut saya Uni Riva ini dalam celoteh ocehan dialah yang gagal paham ya. Dia tidak mengerti tentang Alkitab ya. Kemudian dia juga menggugat atau mempertanyakan, mempersoalkan Yohanes 15 ayat 25. Dia katakan begini, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Nah, lagi-lagi kata Uni Riva,
Yesus salah mengutip ayat, ya, bahwa ayat dalam Yohanes 15 ayat 25 tidak ditemukan di dalam kitab Taurat, tetapi justru adanya di dalam kitab Mazmur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita cek data dan fakta Alkitab, ya. Markus 1 ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Dan kalau kita lihat dalam Yesaya 40 ayat 3, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Ya, kita lihat sini, jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedua ayat tersebut memang tidak sama persis kata demi kata, ya. Tidak sama persis kata demi kata. Tetapi yang penting bagi kita adalah bahwa esensinya, maknanya, dan tujuannya itu sama. Dan nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutan atau penggenapannya di dalam perjanjian baru. Nah, dalam Yesaya 40 ayat 3, ada pribadi yang diutus mendahului Yesus. Dan pribadi itu yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias, bagi kedatangan Yesus yang akan berinkarnasi menjadi manusia. Dan pribadi yang dimaksudkan oleh Yesaya ialah Yohanes Pembaptis. Nah, sama dengan kalau misalnya, saya kasih contoh, misalnya Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Papua, melakukan kunjungan kerja ke Papua, maka pasukan Pampres, ya, atau pasukan presiden itu akan terlebih dahulu melakukan satu koordinasi dengan aparat keamanan setempat untuk mempersiapkan seluruh wilayah di mana Jokowi akan melakukan kunjungan kerja sehingga clear, ya, aman, dan ada penjagaan yang super ketat, ya, supaya kedatangan Joko Widodo ke Papua dalam kunjungan kerjanya aman, safety, tidak ada gangguan, tidak ada hambatan, sehingga pasukan pengaman presiden itu mereka bekerja dengan sangat profesional. Nah, ini menjadi salah satu contoh bagi kita bagaimana Yohanes Pembaptis yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa Yohanes Pembaptislah yang diutus oleh Allah terlebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita lihat, Bapak Ibu Saudara, penggenapannya di dalam perjanjian baru, ya. Matius 3 ayat 3 dikatakan begini, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa apa yang dikatakan oleh penulis Injil Matius jelas tertuju kepada Yohanes Pembaptis yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya, ya. Kemudian dalam Markus 1 ayat 2 sampai 3, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, ayat inilah yang dipersoalkan oleh Uniriva, bahwa Yesus salah mengutip ayat. Ayat tersebut tidak ada di dalam kitab Yesaya, padahal jelas. Memang tidak sama persis, tetapi harus dipahami bahwa para penulis Alkitab, baik perjanjian lama khususnya perjanjian baru, ketika mengutip tulisan atau perjanjian lama,
maka memang tidak sama persis, tetapi poin yang paling mendasar, poin yang paling penting adalah maknanya tidak hilang, esensinya tidak hilang, tujuannya tidak hilang. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi dalam Perjanjian Lama dikutip dan digenapi di dalam Perjanjian Baru. Itu satu hal yang paralel, yang betul-betul akurat. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Jadi ketika Yesus mengutip Yesaya, maka tidak sama persis, ya. Namun yang paling penting adalah pesannya, poinnya tidak berubah, maknanya tidak berbeda. Jadi ketika Yesaya katakan utusan, maka utusan itu digenapi dalam Perjanjian Baru, yaitu adalah Yohanes Pembaptis. Jadi Bapak Ibu Saudara, celote atau ocehan dari Uniriva, dia gagal paham. Ya, dia gagal paham karena memang dia tidak mempelajari Alkitab dengan baik. Dia hanya copot ayat satu sesuai dengan seleranya, sehingga cocokologi lah istilahnya kan. Sehingga kalau orang Kristen tidak mempelajari Alkitab dengan baik, maka sangat mudah sekali dikalahkan, sangat mudah sekali dihancurkan pemahamannya oleh Uniriva ini. Kemudian kita lihat lagi pengenapannya dalam Perjanjian Baru. Lukas 3 ayat 3-4. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kita lihat pesannya sama, pribadi yang sama, tidak ada pribadi yang lain. Ditujukan pribadi itu adalah Yohanes Pembaptis yang menjadi pioner, pembuka jalan, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Sama seperti pasukan pengamanan presiden yang mempersiapkan tempat di mana Jokowi sebagai presiden akan melakukan kunjungan kerja. Maka ada koordinasi, ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait di wilayah tersebut agar betul-betul kenyamanan, keamanan dari Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja itu sungguh-sungguh safety-nya 100%. Ya, begitu juga dengan kedatangan Yesus Sang Mesias. Yohanes Pembaptis diutus sebagai pioner mempersiapkan jalan bagi Yesus. Nah, Yohanes 1 ayat 23, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan untuk Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, pemahaman-pemahaman ini harus kita lihat bahwa memang ayat-ayat yang dikutip dalam Perjanjian Baru tidak sama persis dengan apa yang ada di dalam Perjanjian Lama. Tetapi yang menjadi poin penting bagi kita ialah bahwa pesannya, esensinya, maknanya, tujuannya tetap sama, tidak pernah berubah. Artinya korelasi antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru dan cara kerja Allah di dalam kuasa Roh Kudus itu mengontrol, mengendalikan, memimpin para penulis Alkitab sehingga mereka tidak menulis lalu kehilangan tujuan, kehilangan esensi, kehilangan makna dari pesan yang mau disampaikan kepada pembaca-pembacanya. Itu persoalan pertama. Jadi bukan Yesus yang pelupa atau Yesus salah kutip ayat. Uniriva inilah yang gagal paham. Dia terlalu banyak celoteh, ngomongnya banyak tapi otaknya kosong ya. Tidak paham dia, tidak mengerti dia. Dia tidak membaca Alkitab secara menyeluruh dan melihatnya di dalam
konteks baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kemudian kita lihat masalah yang kedua, ya. Masalah yang dipersoalkan oleh Uniriva yaitu tentang Yohanes 15 ayat 25. Yohanes 15 ayat 25 dikatakan begini, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Nah, menurut Uniriva, dalam celotehnya, ayat ini adanya di kitab Mazmur, bukan di kitab Taurat. Kitab Taurat itu dalam perspektif Uniriva, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, apakah pemahaman kekristenan terkait dengan kitab Taurat ini dalam perspektif 5 kitab Musa saja, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan? Kita kembali melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Uniriva, bahwa ayat itu adanya dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 35 ayat yang ke-19. Saya baca untuk kita, Mazmur 35 ayat yang ke-19, ya. Firman Tuhan bilang begini, jangan sekali-kali bersukacita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Jadi orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi tuduhan, persoalan, atau yang dipersoalkan oleh Uniriva, bahwa Yesus itu salah terus mengutip ayat. Ya, ayat yang dikutip oleh Yesus dalam Yohanes 15 ayat 25 itu bukan ada dalam kitab Taurat, tetapi adanya dalam kitab Mazmur. Nah, bagaimana pemahaman kekristenan, bagaimana pandangan Kristen tentang kitab Taurat? Paling tidak, Bapak Ibu Saudara, ada 3 makna atau 3 pemahaman, 3 pengertian tentang Taurat dalam perspektif kekristenan. Yang pertama ialah bahwa Taurat itu bisa menunjuk kepada secara sempit, yaitu 10 hukum. Ya, 10 hukum yang disampaikan oleh Allah kepada Musa yang ditulis dalam loh batu, yaitu hanya 10 hukum itu. Itu dianggap sebagai Taurat. Jadi ini pemahaman pertama yang harus kita ingat, harus kita tahu bersama. Supaya jangan gagal paham juga orang Kristen ketika bicara soal Taurat, pikirnya sama dengan apa yang dipikirkan oleh Uniriva. Ya, kita harus memahami pertama bahwa Taurat itu menunjuk kepada 10 hukum Musa yang ditulis di atas loh batu. Itu Taurat juga. Tetapi makna yang kedua yang juga harus kita pahami, bahwa Taurat itu selain menunjuk kepada 10 hukum Taurat, 10 hukum Musa yang ditulis dalam loh batu, juga menunjuk kepada 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Yang saya sering menjadi singkatan yang saya pikir, yang selalu saya sampaikan, yaitu kitab kakak ibu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yaitu kitab kakak ibu. Itu Taurat. Jadi ini makna pemahaman pengertian yang kedua tentang Taurat. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan, menunjuk kepada 10 hukum Musa yang ditulis di atas loh batu, ya. Kemudian Taurat juga menunjuk kepada 5 kitab Musa. Dan yang ketiga yang harus kita pahami bersama, bahwa Taurat itu menunjuk kepada seluruh kitab Yahudi, yaitu Kejadian sampai Tawarik. Ya, dalam tanakh Yahudi
dipahami bahwa Taurat itu dari kitab Kejadian sampai kitab Tawarik. Tetapi dalam pemahaman kekristenan, kitab Taurat itu yaitu dari Kejadian sampai kitab Maleakhi. Loh, kenapa bisa berbeda pemahaman antara Yahudi dengan Kristen? Kekristenan mengikuti Vulgata, yaitu kanonisasi dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Itulah Taurat Tuhan. Ya, itulah firman Tuhan. Jadi seluruh kitab Perjanjian Lama itu adalah Taurat. Firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan. Jadi, kalau begitu, Yohanes 15 ayat 25 yang dipersoalkan oleh Uniriva bahwa Yesus salah mengutip, bahwa itu tidak terdapat dalam kitab Taurat, justru ada dalam kitab Mazmur. Maka argumentasi yang paling logis yang bisa kita pertanggungjawabkan adalah bahwa seluruh kitab Taurat dari Kejadian sampai Maleakhi dalam perspektif kekristenan atau dalam Tanakh Yahudi, Kejadian sampai kitab Tawarik itu adalah Taurat. Kalau begitu, kita masuk Taurat kan? Masuk di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pemahaman ini perlu kita lihat secara bersama dalam Matius pasal 5 ayat 17. Ya, Matius pasal 5 ayat 17 ya. Kita lihat bersama ya Bapak Ibu. Matius 5 ayat 17 dikatakan begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, hukum Taurat dan kitab para nabi dalam Matius 5 ayat 17 itu menunjuk kepada 5 kitab Musa. Kitab para nabi ya Yesaya, Yeremia, Daniel dan seterusnya. Ya, itu kitab para nabi. Jadi dalam ayat yang ke-17 Yesus membicarakan tentang hukum Taurat, 5 kitab Musa dan kitab para nabi. Kemudian dalam ayat yang ke-18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, kita garis bawahi hukum Taurat. Hukum Taurat yang sedang dibicarakan oleh Yesus dalam ayat yang ke-18 ini menunjuk kepada Kejadian sampai Maleakhi dalam perspektif kekristenan atau dalam Tanakh Yahudi dari kitab Kejadian sampai kitab Tawarik. Ini yang perlu kita pahami bersama. Lalu ayat yang ke-19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Di sini pun Yesus tidak sedang bicara tentang 10 hukum atau 5 kitab Musa. Ayat 18 dan 19, hukum Taurat yang disampaikan oleh Yesus di sini menunjuk kepada keseluruhan perjanjian lama dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata yang salah itu, yang gagal paham itu bukan Yesus. Yang salah kutip ayat itu bukan Yesus. Yang gagal paham, yang salah kutip ayat itu adalah Uniriva yang celotehnya, ocehannya begitu menggelegar, tetapi kata Paulus, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, Uniriva ini seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mari kita belajar Alkitab secara baik dan benar, membacanya dengan sungguh-sungguh, memperlengkapi diri kita dengan benar, supaya
kita bisa memberikan pertanggungjawaban ketika orang mempertanyakan kitab suci kita. Ayat-ayat dalam kitab suci kita, dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita memiliki suatu pemahaman yang baik dan benar, dan kita bisa berargumentasi atau memberikan pertanggungjawaban ketika ada orang yang mempersoalkan ayat-ayat dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, supaya kita tidak terkecoh atau tidak bisa memberikan jawaban, tanggapan, atau respon. Kenapa? Karena tidak belajar Alkitab dengan baik, apalagi tidak membacanya. Karena itu, melalui kesempatan ini, saya mendorong, memotivasi, memberi semangat kepada Bapak Ibu Saudara orang Kristen dimanapun yang mendengarkan video ini. Mari setia membaca Alkitab, ikuti pembelajaran Alkitab, ikuti pengajaran-pengajaran Alkitabiah yang ada di media sosial untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan Anda tentang Alkitab yang adalah firman Allah tanpa salah, Alkitab yang adalah kitab suci kita bersama, supaya ketika ada orang yang menggugat, ada orang yang mempersoalkannya, kita bisa memberikan jawaban yang memadai, jawaban yang akurat, bahkan kita bisa membungkam mulut busuk, ya, mulut busuk, ya, celote-celote yang ngawur, ocehan-ocehan yang tidak berdasar. Kita bisa membungkamnya karena kita tahu firman Tuhan tanpa salah, Yesus kita tidak pernah salah, Yesus kita tidak pernah gagal, Yesus kita tidak pernah lupa akan apa yang diajarkannya, akan apa yang disampaikannya. Demikian Bapak Ibu Saudara, pembahasan saya terkait dengan topik yaitu respon terhadap ocehan celoteh, ya, dari Uniriva tentang Yesus pelupa dan salah kutip ayat. Tuhan Yesus berkati, semoga bermanfaat, dan salam untuk kita semua. Amin.